Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi ya. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang kesalahan utama, kesalahan terbesar dari orang yang menderita sakit lambung sehingga menyebabkan lambungnya itu tidak kunjung sembuh-sembuh ya. Terus saja kambuh, 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 kambuh. Enak dikit kambuh lagi, enak dikit kambuh lagi. Itu ini ya penyebabnya teman-teman ya. Dia selalu berpikir bahwa kondisi lambungnya itu tetap sama seperti umur dia ketika 15 sampai 20 tahun ya. Bukan 15 atau 20 tahun yang lalu, bukan loh ya. Tetapi ketika umurnya 15 sampai 20 tahun ya. Itu adalah kondisi kuat-kuatnya seorang manusia ya. Fisik ya, organnya ya. Kalau kekecilan mungkin umur di bawah 12 tahun ya mungkin pencernaannya belum kuat ya. Tetapi kalau udah di 15 sampai 20 tahun nah itu fit-fitnya ya, dan itu adalah usia emas ya bagi seorang atlet ya, sampai umur 25 biasanya itu. Setelah 25 itu sudah turun lagi ya. Nah, jadi umur 15 sampai 25 itu loh ada seger-segernya, fit-fitnya fisik dari seorang manusia ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia selalu berpikir bahwasanya kalau saya ini yang sekarang ini misal umurnya ini sekarang sudah katakanlah 35 tahun ya, atau seusia saya yang sudah 40 tahun lebih, itu masih berpikir bahwa kondisi lambungnya itu seperti umur 15 atau 20 tahun yang lalu. Sehingga kalau menemukan error di lambungnya, waktu makan ini kok jadi begini, terus kemudian pusing, stres, kemudian berobat, langsung enak, kemudian kok kambuh lagi, semakin stres. Karena apa? Dia selalu membayangkan dan berharap bahwa kondisi lambungnya itu akan bisa seperti dia pada saat umur 15 sampai umur 20 tahun ya. Nah itu padahal itu nggak mungkin teman-teman, impossible ya. Karena apa? Seiring berjalannya waktu pasti ya dari organ-organ kita pasti akan mengalami penurunan fungsi. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi jika teman-teman ini sekarang itu apa namanya ya, selalu memeras otak, memeras informasi, berburu informasi ya, sampai nggak karu-karuan mencari dokter, mencari obat, mencari herbal, mencari terapi agar fungsi lambungnya bisa kembali seperti muda dulu, nggak akan teman-teman temukan ya. Ya memang lambungnya jadi enak, perutnya jadi enak, tetapi akan tetap ketemu dengan pantangan ya. Ketika dimasuki makanan pedas kambuh lagi, masukkan lemak berminyak jadi sakit. Jadi yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik itu adalah yang pertama menyadari bahwa lambung kita sudah nggak seperti dulu. Lambung kita itu butuh perhatian, lambung kita butuh pengertian ya. Pengertian tentang apa yang akan dimasukkan ke dalamnya, dan itu jangan disamakan ketika umur Anda 15 sampai 20 tahun, nggak akan sama ya. Sadari itu ya. Udahlah, mau kayak gimana pun kalau sudah umur 40 tahun atau 35 tahun ke atas, silahkan ya, meskipun hanya sekedar rutin ngopi ya, pasti akan ketemu batunya ya. Selesai ngopi kok lambung jadi pegah, jadi kembung ya. Padahal dulu nggak ada masalah sama sekali ya, bahkan habis makan mie ayam pedas pun, habis itu minum kopi nggak ada masalah. Sekarang nah, itu ya teman-teman mengerti ya. Jadi intinya yang harus dirubah adalah pola pikir ya. Yang harus dirubah adalah mindset kita, bahwasanya kita harus tahu makanan apa yang sesuai dengan lambung kita di usia kita yang sekarang ini. Itu contohnya kayak saya sendiri, umur saya 42 ya.
Tentu saya nggak akan sama menunya atau makanya kayak saya umur 15 tahun atau 20 tahun ya. Beda sekali ya. Kalaupun saya ingin makan bakso, ya tetap saya akan makan bakso. Tetapi itu tadi, saya nggak pakai saus, saya nggak pakai sambal, minumnya pun pakai air mineral biasa. Bukan baksonya pun saya kunyah bener-bener sampai hancur. Kalaupun itu baksonya berupa bakso urat, nah itu harus saya waspadai, saya hindari. Makan pun sangat saya batasi ya. Itu satu biji cukup ya, satu biji. Kalau ukuran besar ya setengah aja, tapi kalau kecil-kecil bisa satu atau dua biji kalau ukurannya kecil atau sedang, nah masalah ya. Dan itu pun nggak sebulan sekali kita makannya ya, nggak tiap maksudnya bukan sebulan sekali, sebulan bisa lah satu atau dua kali, tapi kalau sedang minggu enggak kan ya. Jadi itu ya teman-teman. Tapi kalau di misalnya di makan pertama itu sudah error ya, sebaiknya teman-teman langsung putuskan untuk stop ya. Bisa dipahami nggih? Nah, inilah yang seringkali yang saya amati ya, dari orang yang bertanya di kolom komentar, bukan di channel saya maksudnya, di channel yang lain yang sudah rame-rame itu ya, yang sudah banyak subscribernya, sudah banyak view-nya. Itu seringkali saya itu merasa ini ya, merasa miris gitu ya. Jadi dia itu terus ngejar kesembuhan 100% gitu ya. Nah, itu ya nggak salah sih orangnya, hanya saja dia nggak ngerti ya. Jadi kayak obat yang mahal-mahal gitu dibeli terus ya, padahal dia sendiri juga sebenarnya cukup dengan pintar-pintar memilih makanan sudah beres gitu ya. Tapi dia itu tadi loh mengejar kesembuhan 100% ya. Jadi dia cari herbal yang satu botolnya itu biasa sampai 300.000, 350.000 ya. Kemudian madu-madu yang mahal-mahal yang nggak ada salahnya dengan madu. Kalau madu sih sebotol marjan itu kan biasanya antara 100 sampai 150, tapi ada yang ukurannya lebih kecil tapi sudah di atas itu harganya ya, dengan dalih sebagai obat lambung ya. Memang bisa ya, tetapi itu tadi loh, kalau kita ketemu pantangan tetap sakit lambungnya, tetap ada keluhan ya itu. Jadi mengerti ya teman-teman ya, kesalahan berpikir apa yang sering yang sering masih belum tercabut dari pikirannya orang-orang yang sakit lambung itu. Itulah ya, sehingga kalau dia masih punya pola pikir semacam itu, pasti dia akan mengulangi makan pantangan ya, karena dia merasa sudah enak badannya. Berarti lambungnya sudah sembuh nih ya. Kayak saya masih muda dulu ya, ketika dia ditawari atau dia kepingin sekali, atau ketika dia melewati penjual makanan pantangan, contohnya kayak mie ayam lah sebagai contoh, dia pasti akan ingin beli, ingin makan gitu ya. Tetapi kalau di mindsetnya sudah masuk nih ya, sudah masuk bahwa oh iya saya sudah pernah sakit, oh iya saya ini lambungnya udah nggak kayak dulu lagi, dan memang sudah beberapa kali ya kena mie ayam itu kambuh gitu ya, ya dia akan menahan, tertarik dengan baunya yang enak, habis itu wah ingin beli gitu, terus langsung ingat, oh iya sih, ingat lambung saya ini udah nggak kayak dulu lagi, lambung saya ini butuh pengertian, butuh perlakuan khusus, nggak sama dengan kayak yang dulu lagi ya. Kalau saya ingin menikmati hidup dengan lancar, dengan bahagia, tanpa diganggu rasa sakit, alangkah baiknya kalau saya nggak makan mie ayam dulu untuk saat ini gitu ya. Tunda lagi kapan gitu, agak lama gitu ya, makanlah tapi nggak usah semuanya. Nah itu namanya orang yang bijak pada lambungnya, dan itu nanti yang bisa mengarahkan teman-teman semuanya kepada kesembuhan ya. Kesembuhannya dalam tanda kutip, kesembuhannya bersyarat, kesembuhan yang bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya nggak makan pantangan ya. Pantangannya apa? Nah ini tiap orang itu khas, tiap orang itu berbeda, tetapi banyak samanya gitu teman-teman.
Nah, itu untuk mengetahui apa-apa makanan-makanan yang sekiranya berpotensi menjadi pantangan dan sekiranya berpotensi tidak menjadi pantangan, simak video-video saya. Itu ada ya, makan makanan macam-macam, jajanan macam-macam, termasuk juga ada buah-buahan ya. Simak itu bagaimana kalau di makan itu semuanya berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai pejuang asam lambung ya itu ya. Sampai sekarang pun saya masih berjuang ya, masih terus belajar karena makanan itu jumlahnya banyak sekali ya. Jadi kita harus mengenali itu, mengenali makanan itu, kenali baik-baik kemudian hindari. Nah, kenali baik-baik, batasi. Itu kalau kita cerdas maka kita akan bisa menikmati hidup, kita bisa tetap kok kemana-mana bisa, kemudian nggak gampang tertarik oleh makanan yang pantangan itu. Kalau kita terlatih kita bisa memiliki kontrol diri ya, kontrol makanan itu yang paling penting. Saya kira itu aja, semoga bisa dipahami. Semoga lekas sembuh bagi yang masih bermasalah lambungnya ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Insya Allah kalian pasti sembuh ya. Dengan cara apa? Tetap semangat. Jangan panik, jangan cemas. Karena itu bisa kalian lewati ya. Asalkan teman-teman berhati-hati ya dengan apa yang teman-teman makan. Kalau ingin tahu makanan ini apa, bahaya atau enggak, cobalah minimal cek di channel saya ini ya, apa itu aman atau enggak. Kalau enggak tahu silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.